terusin. Sudah semakin dekat dengan berakhirnya Gachard nih. Kurang dari 5 episode udah bakalan tamat. Siapa aja yang gak rela Gachard tamat? Oh, 1, 2, 3. Siapa aja yang pengen cepet Gachard tamat? Nggak ada ya. Sebenarnya cerita endgame-nya itu udah mulai diungkit sejak episode kemarin ya. Dan baru bener-bener start itu di episode ini ya. Walau kehitungnya ya belum seberapa intens ya. Jadi langsung aja deh ya kita bahas. Ini dia Kamen Gachard episode 46. Melanjutkan lagi ingatan soal orang-orang yang pada kembali lagi. Sehingga masyarakat luas ini tuh jadi mengetahui tentang keberadaan Kemi, Malgam, Kamen Rider, dan juga para alkemis. Ini terjadi karena ulahnya salah satu Tritunggal Raja Kegelapan, yaitu Gareria ya. Dimana lewat kebencian Hijiri yang berupa partikel itu disebarluaskan ke orang-orang sehingga hal ini tuh terjadi. Makanya Ana bilang di episode kemarin juga sudah diungkit ya. Udah dari situ. Jangan sampai aja ya itu ada scene Hijiri jadi nyalahin diri sendiri lagi gara-gara ini. Jadi ngelama-lamain lagi. Please lah. Ini udah endgame ya. Jadi ketika orang-orang ini tuh inget dengan hal yang melibatkan Kemi, Malgam, Kamen Rider, dan lain-lain, kepala mereka itu ya jadi sakit gitu ya ketika ingatan mereka itu kembali. Jadi bukan tiba-tiba jadi Malgam ya. Cuman ya tetap ada bahayanya juga di sini. Apalagi mereka itu jadi terkaget-kaget dan terheran-heran dengan Kemi yang jadi menegaskan teman-teman kalau para manusia ini tuh belum siap hidup berdampingan dengan Kemi. Jadi ini tuh teguran keras juga nih buat Hotaru yang punya mimpi ini kan ya. Nah, karena hal ini juga jadi banyak memunculkan orang-orang jahat yang ingin mengambil atau mempunyai Kemi. Jadi ya contohnya kayak sekumpulan Yakuza yang ngelabrak si Hotaru tuh ya. Nah, kalian tahu itu siapa bosnya? Itu tuh si Gamel guys ya, dari Kamen Rider Oz. Gila, jadi kurus banget ya. Jadi para preman Yakuza ini tuh ingin mengambil Kemi, bahkan menjadi Malgam loh ya, pengen jadi monster mereka. Dimana mereka jadi punya kekuatan dan juga bisa mengacau. Itu dia ya, tujuan mereka itu jadi Malgam ataupun mengambil Kemi. Jadi kasihan ya Hotaru cuman anak SMA biasa dikeroyok sama Yakuza gitu ya. Dan Anda masih terkesima loh kalau Hotaru itu acting kesakitan atau lagi di situasi sulit seperti ini. Ya kali gitu ya lawan preman-preman atau manusia biasa begini harus berubah jadi Rainbow Gachard ya. Jadi ya dilawan dengan wujud manusianya aja. Yang bikin kesal Rinekudo cuman pelangap plongo doang di sini ya sambil teriak Ichinose, Ichinose ya. Syukur lu imut ya. Jadi ini dari kemarin itu banyak pemain-pemain lama yang muncul di awal-awal cerita Gachard muncul lagi di akhir-akhir ini ya. Jadi ya seperti kayak si Malgam kapal selam sama si Jungle Malgam kemarin kan ya. Nah sekarang itu ada si Golem Goriki yang pernah jadi Gorilla Malgam ya. Sama juga dengan Malgam-Malgam yang kemarin dengan teorinya walau tanpa Kemi ataupun kartunya, si Golem Goriki ini tuh bisa berubah lagi jadi Gorilla Malgam dan terjadi pertarungan dengan Hotaru. Di sini Gareria juga muncul dan melawan Rainbow Gachard. Akhirnya pertarungan yang pengen dilihat gitu ya. At least kita juga pengen lihat gimana sih kalau si Gareria ini beraksi. Jadi udah penasaran juga kan. Ternyata Gareria ini tuh musuh yang cukup tricky ya. Dia tuh jelas-jelas punya kemampuan membaca masa depan sehingga serangan Hotaru itu nggak ada yang mendarat ke dia itu satupun. Jadi udah terbaca itu semuanya ya, pakai Sharingan kali. Dimana Gareria juga mencuri kartu Fenomedake dari si Hotaru dan menjadikan si kepala Yakuza sebelumnya, si Gamel itu menjadi Malgam Jamur. Dan ada teori baru lagi nih guys ya. Kan di sini Hotaru itu munculin satu Gacha Brothers ya, yaitu Unwrestler. Tapi ketika kartu Fenomedake ini tuh dicuri, si Gacha Brothers itu langsung jadi balik lagi. Dimana kartunya yang udah jadi Rainbow juga balik lagi jadi kartu Kemi biasa. Dan Keminya juga kayak jadi lemes gitu. Jadi Rainbow Bread juga menjadi tidak aktif di situasi ini. Nah dijelaskan oleh Nijigon kekuatan dia juga nggak aktif ketika para Kemi itu tidak lengkap dan tidak bersatu. Jadi dalam deck Hotaru itu ya harus ada total 101 Kemi ya guys ya. Baru bisa Rainbow Bread dan juga Gacha Brothers. Aksi lain yang dilakukan oleh Gareria adalah memberi sesuatu yang magis ke si Rinekudo. Jadi kayak ditandain lah ini. Nah masih jadi pertanyaan apa yang dilakukan sama si Gareria ini. Jadi kayak ada simbol alkemis gitu ya di bagian tangannya itu ya. Nah apakah ini nanti akan jadi asal-usul form barunya Majedo? Coba menurut kalian gimana? Nah biasanya di akhir saga yang dikeluhkan para fans itu ketika secondary rider atau third rider itu belum dapat form baru itu pasti selalu dikeluhkan. Nih mana nih final formnya? Ya, selalu seperti itu guys ya. Dan karena bisa membaca masa depan, Gareria juga memberi ramalan peringatan kepada Hotaru kalau akan ada nyawa yang hilang karena tragedi Kemi ini. Jadi Rinekudo ya ketemu lagi sama Atropos. Wah udahlah nggak usah dibahas lah yang ini ya, males. Jadi pertemuan dan percakapannya itu selalu meaningless ya. Jadi Rinekudo walaupun udah dikibulin dalam tanda kutip ya di episode kemarin ya tetap aja menye-menye gitu ketemu Atropos ya. Cuman bisa manggil Atropos.
Ya intinya sih si Rinekudo cuma ngasih tahu buat jangan percaya banget sama Gurion ya. Sementara itu Gurion makin memperlakukan Atropos itu seperti anak sendiri. Agak geli juga sebenarnya lihatnya ya. Nggak tahu di dalam benaknya itu ada rencana apa lagi nih. Nah pas si Rinekudo kecil itu dan masih sering sama bapaknya si Bapak Fugakudo, terus dia itu dikasih buku cerita si alkemis legendaris, ternyata ada Gurion juga di situ ya. Jadi ya si Gurion itu masih jadi rekannya si Fugakudo lah, masih baik ya. Entah dia juga kayak sirik gitu liatnya atau gimana. Makanya Atropos itu diperlakukan layaknya tuh Fugakudo ke si Rinekudo. Jadi dikasih baju anak-anak ya yang sama seperti Rinekudo pas kecil. Dan diceritain juga sama cerita alkemis legendaris yang sama. Di sini dikirain Ana ceritanya itu bakal dibelok-belokin ya. Tapi tetap ceritanya itu ya tetap diceritain ya sebagaimana adanya aja gitu ya. Cuman mungkin ini salah satu yang emang diidamkan juga nih sama Gurion ya, yaitu mempunyai sosok anak ya. Atas semua tragedi ini, Hotaru itu masih optimis ya dengan mimpinya dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Teman-teman yang lainnya juga semua, termasuk si Minato Sensei juga pada pro semua ke Hotaru ya, mempercayakan semuanya ke si Hotaru, kecuali satu orang, yaitu Mas Bengkel, aka Kurogane Spanner ya. Mas Bengkel juga masih kekeh dengan pemikirannya kalau Kemi itu berbahaya. Buktinya ya sekarang terjadi kekacauan ya gara-gara Kemi yang banyak diperebutkan sama orang-orang jahat ya. Jadi buntut dari ini nanti ya banyak yang jadi malgam dan juga banyak korban juga yang berjatuhan. Maksud Anda ya di sini ya, pemikirannya juga masuk akal gitu pemikiran si Mas Bengkel ya. Jadi ya soal pemikiran Mas Bengkel ini juga cukup konsisten ya dari awal serial kan ya. Dia itu selalu berpikiran seperti ini walaupun sudah ada di kubunya Hotaru ya. Jadi kemarin itu kan Sabimaru MC, kemarin lagi kan Kajiki MC, sekarang Mas Bengkel MC ya. Nah pas dia naik motor itu, wah gila keren banget Pak ya. Ini baru Kamen Rider. Pengennya ngomongnya begitu kan ya. Lanjut, Mas Bengkel itu bertemu dengan bocil cewek yang dibully ya. Karena banyak orang dewasa yang ngambil dan rebutan sama boneka Keminya. Karena disangka itu tuh Kemi beneran. Jadi kayak boneka Hopawan gitu ya. Bahkan ini orangnya tuh notabene tuh orang dewasa biasa. Bukan orang jahat yang terang-terangan kayak Yakuza yang sebelumnya guys ya. Nah pas mereka tahu kalau itu tuh bukan Kemi melainkan hanya boneka biasa, bonekanya itu langsung dilempar. Ini membuat si Mas Bengkel tuh geram tentunya ya. Jadi ini tuh si Kemi tuh sangat diperebutkan loh ya. Bahkan sama orang-orang yang kayak begini doang ya. Dan ke case berikutnya, tempat Bukyoka itu digerebek ya. Sampai pada porak-poranda di mana-mana. Nah ini tentu sama, karena orang-orang jahat yang pada ngincer Kemi. Dan karena nama Bukyoka juga udah tersebar cukup luas ya. Ya ini juga kan karena di sisi lain si Akademi Alkemis juga jadi ketahuan tempatnya kan ya. Dan jadi pada diwawancara gitu ya. Ini kayaknya orang-orang yang ngewawancara atau yang ngegerebek juga ini kayaknya yang mau ngejar FYP TikTok nih ya. Jadi aneh gak sih? Bukannya Akademi Alkemis ini tuh tempatnya rahasia gitu ya dan cuman bisa diakses pakai alkemi gitu ya. Ini tiba-tiba orang-orang berbondong-bondong rame-rame pada dateng ya. Dan si Bukyokanya juga bahkan sampai luka kayak begitu ya. Dan ini ya kemarahan Mas Bengkel udah semakin memuncak lah karena hal ini ya. Lagi-lagi karena tragedi ini ya. Nah bahas kegelutnya di bagian akhir, Hotaru Henshinnya itu jadi Platina Gachard di sini ya. Uniknya dengan Platina Gachard dia itu masukin 2 kartu Nijigon di sini. Sehingga punya kemampuan menyembuhkan beberapa orang yang terkena racun dari si Malgam Jamur. Dan juga pas mukul juga jadi ada efek dari suara kayak Rainbow Gachard gitu teman-teman yang kayak suara melodi itu ya. Pas Rider Kick juga nggak cuma dibantu sama Crossover tapi dibantu sama si Nijigon juga. Akhirnya Gorilla Malgam dan juga Malgam Jamur di sini berhasil dikalahkan. Bagian ini tampak bagus vibe-nya karena dengan aksinya Hotaru sebagai Kamen Rider ini, orang-orang yang lagi pada kena tragedi ini tuh jadi mendapatkan kepercayaan nih dari seorang Kamen Rider. Ada sosok yang bisa dipercaya yaitu Kamen Rider. Sampai tiba-tiba Mas Bengkel membuat siaran yang bikin geger nih ya. Jadi outfitnya terlihat berbeda ya, serba hitam, di mana sekarang Mas Bengkel aka Kurogane Spanner mengumumkan telah menjadi ketua dari Persatuan Alkemis yang baru. Di mana para petinggi alkemis diceritakan emang langsung pada cabut saat tragedi ini tuh dimulai. Apa banget lah ini para petinggi ya. Sepanjang cerita selalu menyebalkan. Banyak AFK, terlalu santuy, nuntut terus juga. Terus tiba-tiba cuman diceritain cabut aja. Aduh ampun ya. Jadi si Persatuan Alkemis ini tuh ya dibubarkan ya. Dibentuk kembali dengan si Kurogane Spanner itu sebagai kepalanya. Dan tentu ya masih ada juga yang ikut si Mas Bengkel karena mungkin percaya gitu ya dengan visinya si Mas Bengkel ini. Jadi tujuan besar dari Mas Bengkel setelah dia seperti ini adalah dengan menghancurkan semua Kemi yang bisa membawa ancaman ke dunia ini. Makanya Hotaru langsung diajak ketemuan dan disuruh ngebawa semua Kemi ke hadapan Mas Bengkel. Jadi agar Ria hahaha aja di belakangnya karena ini katanya sesuai rencananya dia.
Dia pastinya ya udah tahu ya bakalan terjadi seperti ini karena bisa melihat masa depan. Dan Gigis muncul juga akhirnya ya, dia ngintip si Gary atau di belakang ya. Nah ini apakah akan berlanjut lagi relasi dia dengan si Mas Bengkel? Kan sesudah si Jerman itu dikalahkan ya, itu kan udah sesuai janjinya si Mas Bengkel juga ke si Gigis ya. Dan ini tuh bisa jadi asal-usul form baru untuk si Kamrader Valvarado. Ya, terlihat api hitam Mas Bengkel juga jadi semakin menyala ya setelah ini ya. Jadi ya semoga ya diungkit lagi lah soal ini. Siapa tahu ya form barunya si Mas Bengkel ini nanti akan ada andilnya si Gigis juga ya. Gimana menurut kalian soal perubahan dari Mas Bengkel ini? Ya cukup masuk akal sih menurut Ana ya. Dan terbalutnya cukup rapi walaupun cepat kan ya. Jadi ya cuman berapa scene gitu ya di setengah episode ini ya. Karena kan sepanjang serial ini ya kita udah melihat pendiriannya Mas Bengkel ini kan nggak berubah ya sama sekali ya. Dan mulai digas soal ancaman Kemi ini di episode ini. Terlihatlah dari beberapa kejadian yang banyak membuat amarah si Mas Bengkel itu memuncak. Sampai-sampai Bukyoka itu jadi ikut terluka. Dimana kan perhatian dia memang lebih ekstra gitu ya ke si Bukyoka. Kan punya andil juga Bukyoka yang udah ngelindungin dan juga ngebesarin dia dari kecil ya. Ya alasan-alasannya ya menurut Anda wajar lah. Bukan tiba-tiba ya jadi badut nggak jelas kan ya. Dari dulu ya beberapa saga dan cerita yang berfokus ke Mas Bengkel ini tuh selalu bagus lah menurut Anda ABCDE-nya ya. Jadi dewasa dan juga rasional ya. Jadi udah ada kisi-kisinya juga tuh kan ya buat form baru Magedo dan juga Valvarado. Apa tetap keburu nih ya dengan durasi gacart yang sudah semakin sempit ini nih menuju tamat ya. Jadi ya minggu depan bakalan terjadi pertarungan antara Hotaru dan juga Mas Bengkel. Untuk alasannya ya sudah jelas karena perbedaan pemikiran ya, dimana dua karakter ini udah benar-benar bertentangan ya. Saga yang berfokus ke Mas Bengkel Anda bilang selalu bagus ya. Cuman adalah kekurangannya dimana ya patternnya ini tuh terjadi lagi ya. Dimana ya ada karakter sampingan yang berbeda kubu dengan si MC-nya. Ini tuh selalu terjadi. Bahkan sebelumnya tuh selalu ada gitu ya pertarungan antara si primary rider dengan si secondary ridernya ya. Jadi ini tuh Gacart kan mau tamat ya. Itu musuh Raja Kegelapan masih ada. Gurion juga masih ada. Atropos masih ada. Masih sempet-sempetnya seperti ini. Anda nggak bilang saga dan cerita Gacart di beberapa episode terakhir itu jelek ya. Jadi mulai dari si saganya Sabimaru, Kajiki sampai sekarang Mas Bengkel. Ya menurut Anda bagus kok ya. Selalu bermakna dan dibalut dengan cukup rapi. Konklusinya juga oke-oke. Cuman kekurangannya lagi di sini ya, dimana yang tadi Anda udah utarakan yaitu patternnya turun lagi. Di sini tuh kekurangannya lagi adalah soal penempatannya. Jadi ditempatinnya kok endgame banget ini ya. Jadi udah paling benar ini tuh ditempatinnya di tengah ataupun setelah 3/4 cerita itu berjalan ya. Ini ya kekurangan-kekurangannya yang menurut pendapat Anda aja guys ya. Ya udah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Jadi kita tunggu aja gimana duel antara Hotaru dan juga Mas Bengkel ya, dimana si Mas Bengkel ini harus menghadapi bocil tantrum seperti Hotaru ya. Ana sih ya pro-nya Mas Bengkel, tapi di satu sisi agak kasihan gitu ya kalau harus melihat Kemi-Kemi ini tuh menghilang ya. Karena imut-imut banget gitu ya si Hoppawan, si Nijigon ya. Ya udah kalian komentar aja menurut kalian bagaimana soal episode kali ini ya. Jadi udah banyak sekali teori-teori yang udah Ana bahas juga. Jadi silakan, yang paling utama itu adalah pembahasan soal Mas Bengkel nih ya, yang tiba-tiba berbeda kubu lagi. Oke, kali kita komentarin aja ya sebelum menunggu episode minggu depan tayang. Terima kasih banyak guys, teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.